Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Selasa Pekan Biasa kelima, 8 Februari 2022. Bacaan dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 13. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Anastasia Aprilia Yuliani Alma dari Malang. Selamat mendengarkan. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi menggambarkan suatu situasi yang diwarnai oleh adanya konflik antara ahli kitab, orang Farisi, dan Yesus. Kita tahu dari banyak kisah yang diceritakan dalam Injil tentang siapa sebenarnya ahli kitab dan orang-orang Farisi. Dalam catatan khusus, mereka adalah sekelompok orang yang sangat mementingkan adat istiadat yang berasal dari nenek moyangnya dibandingkan dengan perintah Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, saking taatnya
mereka pada tradisi atau adat istiadat, maka lahirlah anggapan soal kenajisan terhadap orang yang tidak hidup menurut adat istiadat yang mereka lakukan atau yang mereka ikuti. Misalnya saja dalam Injil ada kisah tentang soal mencuci tangan, dan ini akhirnya menjadi konflik. Memang jika dikaitkan dengan kesehatan, orang yang makan dengan tidak mencuci tangan itu adalah kotor atau menjijikkan. Sebab apa? Dengan tangan yang kotor akan memudahkan seseorang mengalami sakit atau membawa penyakit dalam tubuhnya. Yesus pun sangat paham akan hal itu. Namun, para saudara-saudariku yang terkasih, ajaran Yesus bukan untuk merendahkan adat istiadat yang baik itu atau mengajak kita untuk menantangnya, bukan. Namun sebagai orang yang beriman, Yesus hanya mau mengingatkan supaya para murid lebih bersikap dan berpikir lebih bijaksana, bahwa yang membuat manusia itu najis bukan karena makan dengan tangan yang tidak dicuci. Namun, hal ini lebih pada perilaku dan sifat manusia yang kerap kali menyimpan kejahatan dan hal-hal yang tidak baik yang ditujukan untuk mencelakakan dan menyakiti hati sesamanya. Itulah yang menurut Yesus dianggap sebagai hal yang najis. Maka saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, marilah kita mulai mengusahakan agar seluruh hidup kita, baik secara jasmani maupun secara batiniah, menjadi lebih bersih. Dengan cara apa? Dengan cara berani menolak semua bentuk kejahatan yang mau mendiami hati dan pikiran kita. Dengan demikian, kita pun menjadi manusia yang merdeka dan bebas. Kita juga dapat menjadikan diri kita sebagai manusia yang mampu dari kehadiran kita mewujudkan berkat-berkat Tuhan bagi sesama. Semoga renungan ini bermanfaat dan Tuhan memberkati kita sekalian.